Anak laki-laki lapar haus minta nasi diusir kebenaran ketika senja mereka jingga memanjang di jalanan kota yang sempit, membalut deretan rumah rapat nan apik. Di tengah panorama itu, sebuah warung nasi sederhana di sudut jalan. Ramai pengunjung keluar masuk silih berganti. Aroma masakan menggugah selera tercium semerbak, berpadu dengan udara panas musim kemarau, membuat perut para pejalan kaki keroncongan. Bu Ani, pemilik warung, seorang wanita paruh baya, berambut mulai memutih, sedang sibuk di dapur. Tangannya yang kapalan, lincah mengolah masakan di antara panci-panci mengepul, memastikan setiap hidangan dimasak dengan sempurna. Suara gemericik tumisan di wajan panas, berpadu dengan obrolan riuh rendah para pelanggan, menciptakan suasana hangat meriah, khas warung makan sederhana. Bu, tambah nasi dong. Sebuah suara terdengar dari meja dekat jendela. Iya, tunggu sebentar ya, nah. Bu Ani menjawab. Segera ia menyendok nasi mengepul lalu mengantarnya. Sementara itu di sudut warung, seorang bocah berusia sekitar 12 tahun berdiri ragu-ragu. Pakaiannya kompang-camping dan kotor. Rambutnya kusut masai seperti tak tersisir lama. Matanya yang besar dan hitam menatap lekat-lekat piring-piring makanan di atas meja. Mulutnya menelan ludah. Berkali-kali, bocah itu berdiri sejenak, seperti mengumpulkan keberanian. Lalu melangkah malu-malu, memasuki warung. Bu, suaranya lirih nyaris tak terdengar. Di tengah riuh rendah warung makan, Bu Ani yang sibuk melayani pelanggan tak memperhatikan bocah itu. Ia terus melayani pelanggan lain, lincah bergerak di antara meja-meja. Bu, bocah itu memanggil lagi sedikit lebih keras. Bu Ani menoleh, melihat bocah itu berdiri dengan wajah cemas. Ada apa, nak? Tanyanya sedikit tak sabar karena sedang sibuk. Saya lapar sekali. Bolehkah saya minta nasi sepiring saja, Bu? Bocah itu berkata dengan suara gemetar. Bu Ani menatap bocah itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pakaiannya yang kompang-camping, wajahnya yang kotor, dan sorot matanya yang kelaparan membuat hatinya terenyuh. Namun pengalaman bertahun-tahun berdagang telah membuatnya lebih keras. Nak, Bu Ani sangat menyesal warung ini bukan tempat amal. Kalau kamu tidak punya uang, Bu Ani tidak bisa memberimu makan, katanya. Berusaha menjaga nada, suaranya tetap lembut namun tegas. Bocah itu menunduk bahunya yang kurung gemetar namun saya lapar sekali. Saya belum makan seharian ini. Bu Ani menghela napas. Ia mengerti tetapi ia tak bisa membantu. Jika ia memberi bocah itu makan gratis, akan ada banyak orang lain yang meminta hal yang sama. Ia tak bisa berdagang. Bocah itu mendongak menatap Bu Ani. Matanya yang besar dan bulat berkaca-kaca. Saya bisa bekerja untuk ditukar dengan sepiring nasi, Bu. Saya bisa mencuci piring, membersihkan meja. Bu Ani menggeleng. Tidak bisa, nak. Bu Ani sudah punya pegawai. Sudahlah, nak, pulang saja, jangan mengganggu pelanggan, Bu Ani. Bocah itu berdiri diam sejenak, lalu perlahan berbalik melangkah keluar. Pundaknya yang kecil terkulai lemah. Langkah kakinya berat seperti memikang beban kehidupan. Bu Ani memandangi bocah itu. Dalam hatinya tak urung merasa sedikit iba. Namun ia segera menepis perasaan itu. Mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia tak mungkin bisa memberi makan semua anak jalanan.
Di kota ini, warung makan kembali ramai seperti biasanya. Suara tawa dentingan piring dan obrolan kembali terdengar. Namun di benak Bu Ani, bayangan bocah bermata sendu itu terus menghantui. Malam tiba, warung mulai sepi. Bu Ani mulai membereskan, menyeka meja dan kursi serta merapikan dapur. Saat ia sedang membersihkan meja terakhir, pintu warung tiba-tiba terbuka. Ia mendongak mengira ada pelanggan yang datang terlambat. Namun ia tertegun ketika melihat seorang pria parubaya masuk sambil menggandeng bocah pengemis tadi. "Selamat malam, Bu." Pria itu menyapa dengan suara ramah. "Maaf mengganggu. Saya Pak Mino, dan ini Ardi, keponakan saya." Bu Ani memandangi keduanya dengan wajah heran. "Iya, ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pak Mino tersenyum. Tatapannya yang hangat memandang Ardi, lalu kembali menatap Bu Ani. "Saya ingin berterima kasih pada Ibu karena tidak memberi makan keponakan saya sore tadi." Ucapan yang tak terduga itu membuat Bu Ani tercengang. "Bapak bilang apa berterima kasih karena tidak memberi makan?" Pak Mino mengangguk dengan wajah serius. "Ya benar. Tapi sebelum menjelaskan, saya ingin mengajak Ibu duduk dan mendengarkan cerita kami. Saya rasa Ibu akan mengerti mengapa saya berkata demikian." Bu Ani ragu sejenak lalu mengangguk. Ia menarik kursi dan duduk. Hati penuh penasaran dan sedikit cemas. Pak Mino dan Ardi juga duduk. Ardi masih menunduk tak berani menatap. "Begini Bu," Pak Mino memulai. "Ardi adalah anak dari adik perempuan saya. Ia yatim piatu sejak usia 3 tahun. Dan saya yang merawatnya sejak saat itu." Bu Ani mengangguk menyimak. "Saya berusaha keras untuk memberi Ardi kehidupan yang layak. Saya bekerja keras menyekolahkannya di sekolah terbaik yang mampu saya bayar. Saya ingin ia punya masa depan yang cerah, tidak menderita seperti saya dulu." Pak Mino berhenti sejenak menarik napas dalam-dalam. "Tapi akhir-akhir ini, saya melihat ada perubahan pada Ardi. Ia mulai meminta barang-barang mahal, barang-barang yang dimiliki teman-temannya. Ia tidak lagi menghargai apa yang ia miliki. Saya khawatir ia mulai menjadi anak yang egois dan kurang empati." Bu Ani memandang Ardi, bocah itu masih menunduk tampak malu. Pak Mino melanjutkan, "Maka dari itu, saya memutuskan untuk memberinya pelajaran. Saya bilang pada Ardi, kami akan menjalani kehidupan orang-orang yang kurang beruntung selama beberapa hari. Kami memakai baju bekas, tidak mandi dan pergi mengemis." Bu Ani mulai mengerti jadi. "Ya, benar." Pak Mino mengangguk. "Ardi sudah mengemis di beberapa tempat hari ini. Dan warung Ibu adalah tempat terakhir. Saya mengawalinya dari kejauhan untuk memastikan ia aman." Bu Ani menoleh memandang Ardi, merasa terkejut sekaligus iba. Pak Mino meletakkan tangannya di bahu. "Ardi, kamu mau bilang apa sama Ibu?" Bocah itu mendongak, matanya merah berair. Saya minta maaf sudah mengganggu Ibu, dan saya berterima kasih pada Ibu." "Terima kasih, Bu Ani?" bertanya heran. Ardi mengangguk. "Iya, Bu. Berkat Ibu saya jadi mengerti bagaimana rasanya jadi orang yang tidak punya apa-apa untuk dimakan. Saya sangat lapar dan lelah, tapi tidak ada yang mau memberi saya makan. Saya jadi sadar betapa beruntungnya saya." Bu Ani merasakan hatinya terenyuh. Ia menatap bocah itu lalu memandang Pak Mino, merasakan rasa hormat yang mendalam. Pak Mino tersenyum.
Itulah alasannya saya berterima kasih pada ibu. Ibu telah membantu Ardi belajar pelajaran berharga tentang empati dan rasa syukur. Bu Ani menggeleng terharu saya. Saya tidak menyangka. Saya pikir Pak Mino berkata lembut, "Ibu sudah melakukan hal yang benar. Ibu tidak bisa memberi makan semua orang secara gratis." Tapi reaksi ibu telah membantu Ardi memahami realita kehidupan. Bu Ani menoleh pada Ardi. "Apa yang kamu pelajari dari pengalaman ini?" Ardi mendongak matanya, berkaca-kaca. "Saya belajar bahwa saya sangat beruntung, Bu. Saya punya rumah, punya makanan, punya baju bagus. Banyak orang tidak punya itu semua. Saya jadi mengerti bahwa saya harus bersyukur atas apa yang saya miliki, bukannya selalu meminta lebih." Bu Ani mengangguk merasa bangga pada Pak Mino. "Itu pelajaran yang sangat berharga, Nak." Pak Mino tersenyum. "Bu Ani, saya ingin berterima kasih sekali lagi. Bukan hanya untuk pelajaran ini, tapi juga untuk kebaikan hati ibu. Saya mengamati ibu seharian ini. Saya lihat ibu memperlakukan pelanggan dengan sangat baik. Dan saya juga lihat raut wajah ibu yang iba saat menolak Ardi. Saya tahu ibu bukan orang yang tidak peduli." Bu Ani merasa matanya perih saya. Saya hanya melakukan apa yang saya pikir benar. Tapi setelah mendengar Bapak bicara, saya merasa saya terlalu keras. "Tidak, Pak Mino," menggeleng, "ibu sudah melakukan yang benar. Hidup tidak selalu mudah, dan kita tidak bisa menolong semua orang. Tapi yang penting, kita selalu menjaga rasa welas asih dan empati kita." Bu Ani mengangguk, merasakan kehangatan menyebar di hatinya. Ia menoleh pada Ardi dengan suara lebih lembut. "Nah, ibu minta maaf karena tidak memberimu makan. Sekarang, kamu mau makan apa?" Ardi tersenyum lebar, tapi kemudian ia menggeleng. "Terima kasih, Bu, tapi saya sudah tidak lapar lagi. Om Mino sudah memberi saya makan." Pak Mino mengangguk. "Benar, kami sudah makan malam setelah meninggalkan warung ibu. Tapi mungkin kita bisa minum teh bersama." Bu Ani tersenyum berdiri. "Ide bagus. Biar saya buatkan teh untuk kita." Saat Bu Ani sedang membuat teh di dapur, ia mendengar suara tawa kecil dan percakapan lirih antara Pak Mino dan Ardi. Ia tersenyum, hatinya menghangat. Ia teringat masa-masa awal membuka warung. Saat ia masih muda dan penuh semangat, ia membuka warung ini bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga untuk membantu orang-orang yang kesulitan di lingkungannya. Namun seiring berjalannya waktu, tekanan hidup dan pekerjaan perlahan membuatnya menjadi lebih keras. Lebih realistis, ia membawa nampan teh dan meletakkannya di meja. "Silakan diminum." Pak Mino dan Ardi mengucapkan terima kasih. Mereka duduk diam menikmati teh sejenak, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Akhirnya Pak Mino memecah keheningan Bu Ani. "Saya punya usul. Saya tidak tahu ibu berpikir apa, tapi saya rasa kita bisa melakukan sesuatu yang bermakna dari pengalaman ini." Bu Ani menatapnya penasaran, "Apa maksud Bapak?" Pak Mino tersenyum. "Saya berpikir mungkin kita bisa mengadakan makan gratis mingguan di warung ibu. 1 hari dalam seminggu kita buka pintu untuk orang-orang yang kesulitan, memberi mereka makan gratis. Saya akan menanggung biaya makanannya. Dan jika ibu setuju, ibu bisa menyediakan tempat dan memasaknya." Ardi
bisa membantu melayani. Bu Ani menatap Pak Mino dengan terkejut. Bapak serius? Pak Mino mengangguk sepenuhnya serius. Saya pikir ini cara yang baik untuk kita membantu masyarakat. Dan juga kesempatan bagi Ardi untuk terus belajar tentang nilai berbagi dan rasa syukur. Ardi mendongak matanya berbinar-binar penuh semangat. Saya boleh bantu, Om. Saya ingin melakukan sesuatu untuk membantu orang-orang seperti saya hari ini. Bu Ani merasakan kehangatan di hatinya melihat antusiasme bocah itu. Ia memandang Pak Mino, lalu memandang Ardi. Merasakan gelombang emosi yang meluap. Sudah lama ia tidak merasa antusias seperti ini terhadap sebuah ide saya. Saya rasa itu ide yang luar biasa, katanya dengan suara bergetar. Karena terharu, saya sudah lupa rasanya seperti ini. Rasa ingin membantu orang lain. Terima kasih, Pak. Dan terima kasih juga, Nah. Ardi telah mengingatkan saya tentang hal penting ini. Pak Mino tersenyum hangat. Jadi kita sepakat ya? Kita mulai minggu depan. Bu Ani mengangguk, merasakan kebahagiaan yang meluap di hatinya. Iya, kita mulai minggu depan. Ardi melompat kegirangan asyik. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Bu Ani memandang bocah itu merasa bangga. Kamu akan jadi pelayan yang hebat, Ardi. Saat Pak Mino dan Ardi bersiap pulang, Bu Ani berdiri mengantar mereka ke pintu. Ia menggenggam tangan Pak Mino, suaranya penuh haru. Terima kasih, Pak Mino. Bapak tidak hanya mengajari Ardi, tapi juga mengajari saya. Pak Mino menggeleng tersenyum. Tidak, Bu Ani, kita semua belajar satu sama lain. Itulah indahnya hidup. Ketika pintu tertutup di belakang Pak Mino dan Ardi, Bu Ani berdiri diam sejenak, merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia kembali memandang warung makannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihatnya bukan hanya sebagai tempat berdagang, tapi juga sebagai tempat yang bisa memberi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Ia mulai membereskan warung, hati penuh semangat untuk rencana barunya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa mulai besok ia akan memandang orang-orang di sekitarnya dengan cara pandang yang berbeda, dengan lebih banyak empati dan welas asih. Malam itu ketika Bu Ani berbaring di tempat tidur, ia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang terjadi tentang Ardi, tentang Pak Mino, dan tentang dirinya sendiri. Ia teringat masa-masa awal membuka warung ketika ia masih muda dan penuh semangat. Ia pernah bermimpi warung makannya bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi juga tempat yang membawa kebahagiaan dan kehangatan bagi semua orang. Namun hidup dengan segala kesulitan dan tantangannya perlahan membuatnya menjadi lebih keras, lebih realistis. Ia telah melupakan mimpi awalnya, melupakan rasa bahagia saat bisa membantu orang lain. Ia bertanya-tanya apakah ia telah kehilangan sesuatu yang penting dalam perjuangan hidupnya. Apakah ia telah menjadi terlalu kaku, terlalu pragmatis? Namun kemudian ia tersenyum dalam gelap. Tidak, belum terlambat. Berkat Ardi dan Pak Mino, ia menyadari bahwa ia masih bisa berubah, masih bisa berbuat baik. Ia merasa seperti baru terbangun dari tidur panjang. Pagi berikutnya, Bu Ani bangun lebih awal dari biasanya. Ia membuka pintu warung, menarik napas dalam-dalam, menikmati udara segar pagi hari. Ia memandang jalanan yang mulai bergeliat.
merasa seperti sedang melihatnya dengan mata yang baru. Ketika pelanggan pertama datang, ia menyambut mereka dengan senyum yang lebih cerah dari biasanya. Ia mendengarkan cerita mereka dengan perhatian yang tulus. Bukan hanya basa-basi, ia menyadari bahwa setiap orang yang masuk ke warungnya memiliki cerita sendiri, kehidupan sendiri dengan suka dan dukanya. Sambil memasak, ia mulai merencanakan acara makan gratis yang akan datang. Ia memikirkan menu yang bisa ia siapkan. Masakan yang lezat dan bergizi. Ia ingin orang-orang yang datang tidak hanya kenyang, tapi juga merasakan perhatian dan kasih sayang. Melalui setiap hidangan, ia juga mulai lebih memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari keberadaan penjual koran tua di sudut jalan, yang sebelumnya hampir tak pernah ia perhatikan. Ia melihat gadis penjual bunga dengan mata yang sendu. Ia melihat bocah penyemir sepatu dengan tangan yang kapalan. Semua orang yang sebelumnya ia anggap hanya sebagai bagian dari pemandangan jalanan, kini menjadi lebih hidup dan bermakna. Di matanya, saat siang hari, ketika warungnya paling ramai, ia terkejut melihat Pak Mino dan Ardi masuk. Mereka tersenyum menyapa, dan ia merasa hatinya menghangat. "Selamat siang Bu Ani," sapa Pak Mino. "Kami datang untuk makan siang dan juga untuk membicarakan lebih lanjut rencana kita." Bu Ani mempersilakan mereka duduk di meja dekat jendela. "Saya senang sekali melihat kalian berdua. Saya sudah banyak memikirkan rencana kita." Ardi menatapnya dengan mata berbinar. "Saya juga, Bu. Saya sudah cerita ke teman-teman di sekolah tentang ini, dan banyak yang mau membantu juga." Bu Ani menatap bocah itu dengan heran. "Benarkah teman-temanmu juga mau ikut?" Ardi mengangguk mantap. "Iya Bu, saya ceritakan pengalaman saya dan tentang rencana kita." Banyak yang bilang mereka tidak pernah terfikir kalau ada orang yang harus mengemis. Mereka ingin membantu. Pak Mino tersenyum bangga memandang Ardi. "Lihat kan Ardi, satu kebaikan bisa menyebar dengan cepat." Bu Ani mengangguk setuju. "Kita mulai minggu depan." Bu Ani mengangguk, merasakan kebahagiaan yang meluap di hatinya. "Iya, kita mulai minggu depan." Ardi melompat kegirangan asyik. "Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu." Bu Ani memandang bocah itu merasa bangga. "Kamu akan jadi pelayan yang hebat Ardi." Saat Pak Mino dan Ardi bersiap pulang, Bu Ani berdiri mengantar mereka ke pintu. Ia menggenggam tangan Pak Mino, suaranya penuh haru. "Terima kasih Pak Mino. Bapak tidak hanya mengajari Ardi, tapi juga mengajari saya." Pak Mino menggeleng tersenyum. "Tidak Bu Ani, kita semua belajar satu sama lain. Itulah indahnya hidup." Ketika pintu tertutup di belakang Pak Mino dan Ardi, Bu Ani berdiri diam sejenak, merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia kembali memandang warung makannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihatnya bukan hanya sebagai tempat berdagang, tapi juga sebagai tempat yang bisa memberi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Ia mulai membereskan warung, hati penuh semangat untuk rencana barunya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa mulai besok ia akan memandang orang-orang di sekitarnya dengan cara pandang yang berbeda, dengan lebih banyak empati dan welas asih. Malam itu ketika Bu Ani berbaring di tempat tidur, ia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang terjadi tentang Ardi, tentang Pak Mino, dan tentang dirinya sendiri. Ia teringat masa-masa awal membuka warung ketika ia masih muda
dan penuh semangat. Ia pernah bermimpi warung makannya bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi juga tempat yang membawa kebahagiaan dan kehangatan bagi semua orang. Namun hidup dengan segala kesulitan dan tantangannya perlahan membuatnya menjadi lebih keras, lebih realistis. Ia telah melupakan mimpi awalnya, melupakan rasa bahagia saat bisa membantu orang lain. Ia bertanya-tanya apakah ia telah kehilangan sesuatu yang penting dalam perjuangan hidupnya. Apakah ia telah menjadi terlalu kaku, terlalu pragmatis? Namun kemudian ia tersenyum dalam gelap. Tidak, belum terlambat. Berkat Ardi dan Pak Mino, ia menyadari bahwa ia masih bisa berubah, masih bisa berbuat baik. Ia merasa seperti baru terbangun dari tidur panjang. Pagi berikutnya, Bu Ani bangun lebih awal dari biasanya. Ia membuka pintu warung, menarik napas dalam-dalam, menikmati udara segar pagi hari. Ia memandang jalanan yang mulai bergeliat, merasa seperti sedang melihatnya dengan mata yang baru. Ketika pelanggan pertama datang, ia menyambut mereka dengan senyum yang lebih cerah dari biasanya. Ia mendengarkan cerita mereka dengan perhatian yang tulus. Bukan hanya basa-basi, ia menyadari bahwa setiap orang yang masuk ke warungnya memiliki cerita sendiri, kehidupan sendiri dengan suka dan dukanya. Sambil memasak, ia mulai merencanakan acara makan gratis yang akan datang. Ia memikirkan menu yang bisa ia siapkan, masakan yang lezat dan bergizi. Ia ingin orang-orang yang datang tidak hanya kenyang, tapi juga merasakan perhatian dan kasih sayang. Melalui setiap hidangan, ia juga mulai lebih memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari keberadaan penjual koran tua di sudut jalan, yang sebelumnya hampir tak pernah ia perhatikan. Ia melihat gadis penjual bunga dengan mata yang sendu. Ia melihat bocah penyemir sepatu dengan tangan yang kapalan. Semua orang yang sebelumnya ia anggap hanya sebagai bagian dari pemandangan jalanan, kini menjadi lebih hidup dan bermakna di matanya. Saat siang hari, ketika warungnya paling ramai, ia terkejut melihat Pak Mino dan Ardi masuk. Mereka tersenyum menyapa, dan ia merasa hatinya menghangat. "Selamat siang Bu Ani," sapa Pak Mino. "Kami datang untuk makan siang dan juga untuk membicarakan lebih lanjut rencana kita." Bu Ani mempersilakan mereka duduk di meja dekat jendela. "Saya senang sekali melihat kalian berdua. Saya sudah banyak memikirkan rencana kita." Ardi menatapnya dengan mata berbinar. "Saya juga, Bu. Saya sudah cerita ke teman-teman di sekolah tentang ini, dan banyak yang mau membantu juga." Bu Ani menatap bocah itu dengan heran. "Benarkah teman-temanmu juga mau ikut?" Ardi mengangguk mantap. "Iya Bu, saya ceritakan pengalaman saya dan tentang rencana kita." Banyak yang bilang mereka tidak pernah terfikir kalau ada orang yang harus mengemis. Mereka ingin membantu. Pak Mino tersenyum bangga memandang Ardi. "Lihat kan Ardi, satu kebaikan bisa menyebar dengan cepat." Bu Ani mengangguk setuju. "Benar, dan ini menunjukkan bahwa banyak anak muda yang masih punya hati yang baik. Mereka hanya butuh kesempatan untuk menunjukkannya." Mereka mulai membahas detail rencana mereka. Bu Ani mengusulkan beberapa menu yang ia pikir cocok. Pak Mino memberi ide tentang cara mengorganisasi dan mengatur keramaian. Ardi dengan antusias mengusulkan cara dekorasi warung agar suasananya lebih hangat.
Saat mereka sedang berbincang, seorang pria paruh baya masuk ke warung. Ia tampak lelah dan cemas. Bu Ani mengenalinya sebagai pelanggan tetap yang biasa makan siang di warungnya. "Selamat siang Pak Tanto, sapa Bu Ani hari ini mau makan apa?" Pak Tanto tersenyum lemah. "Selamat siang Bu Ani. Hari ini saya cuma minum air putih saja." Bu Ani mengerutkan kening. "Bapak tidak makan siang. Biasanya Bapak selalu makan semangkuk pho setiap siang." Pak Tanto menghela napas. "Akhir-akhir ini pekerjaan sedang sulit, Bu. Saya harus berhemat." Bu Ani merasa hatinya terenyuh. Dulu, mungkin ia hanya akan mengangguk dan membawakan air putih untuk Pak Tanto. Tapi sekarang setelah semua yang terjadi, ia tidak bisa tinggal diam. "Pak Tanto," katanya lembut, "hari ini Bapak makan semangkuk pho seperti biasanya saja. Anggap saja saya yang traktir." Pak Tanto menatapnya heran. "Bu Ani, saya tidak bisa." Bu Ani tersenyum. "Kita sudah kenal lama. Anggap saja ini hadiah dari seorang teman." Pak Tanto diam sejenak lalu mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih Bu Ani. Saya tidak akan melupakan kebaikan ini." Ketika Bu Ani berbalik, Pak Mino dan Ardi sama-sama menatapnya dengan tatapan kagum. "Ibu hebat," kata Ardi, matanya berbinar. Pak Mino mengangguk setuju. "Itulah semangat yang ingin kita sebarkan Bu Ani." Bu Ani merasa wajahnya memanas. "Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar." Mereka melanjutkan diskusi tentang rencana mereka. Tapi kini ada energi baru dalam percakapan itu. Mereka bukan hanya merencanakan acara makan gratis, tapi juga membangun sebuah komunitas. Sebuah tempat di mana orang-orang bisa datang untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Ketika Pak Mino dan Ardi pulang, Bu Ani merasa penuh energi dan harapan. Ia memandang warung makannya, menyadari bahwa tempat ini bisa menjadi lebih dari apa yang pernah ia bayangkan. Bisa menjadi tempat yang memberi kehangatan dan harapan bagi mereka yang paling membutuhkannya. Hari-hari berikutnya, Bu Ani mulai mempersiapkan acara makan gratis pertama. Ia meluangkan waktu setelah warung tutup untuk membuat daftar menu yang akan disajikan, menghitung jumlah bahan yang dibutuhkan. Ia juga mulai berbicara dengan orang-orang yang ia kenal di lingkungannya tentang rencananya, mengajak mereka berpartisipasi jika memungkinkan. Reaksi orang-orang membuatnya terkejut. Banyak yang antusias dan ingin membantu. Penjual sayur di pasar menawarkan sayuran gratis. Penjual daging berjanji akan memberi diskon khusus. Bahkan pemilik toko kelontong ingin menyumbang beberapa bahan makanan kering. Bu Ani merasa terharu melihat kedermawanan orang-orang. Ia menyadari bahwa di komunitasnya banyak orang baik hati yang hanya butuh kesempatan untuk menunjukkan kebaikan mereka. Hari pelaksanaan acara makan gratis pertama akhirnya tiba. Sejak pagi-pagi sekali, Bu Ani sudah berada di warung mempersiapkan segalanya. Pak Mino datang lebih awal untuk membantu, membawa meja dan kursi tambahan yang ia pinjam. Ardi dan sekelompok temannya juga datang dengan semangat mendekorasi warung dengan spanduk penyambutan dan balon warna-warni. Ketika pintu warung dibuka, Bu Ani merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Ia tidak tahu persis apa yang akan terjadi, tapi ia tahu ini adalah awal dari sesuatu yang istimewa. Para tamu pertama
masuk dengan ragu-ragu. Mereka adalah para tunawisma, buruh miskin, yang sering Bu Ani lihat di sekitar lingkungannya. Bu Ani menyambut mereka dengan senyum hangat, mempersilahkan mereka duduk dan mengambil makanan yang mereka sukai. Awalnya suasana terasa canggung. Banyak yang tampaknya tidak terbiasa diperlakukan seperti itu. Tapi perlahan, saat mereka mulai menikmati hidangan lezat dan merasakan ketulusan dari Bu Ani dan para relawan, suasana mulai menghangat. Ardi dan teman-temannya berlarian, melayani makanan dan berbincang dengan para tamu. Antusiasme dan kepolosan anak-anak itu seolah mencairkan suasana, membuat semua orang merasa lebih nyaman. Bu Ani berdiri di belakang meja, mengamati semuanya dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia melihat senyum di wajah orang-orang yang ia tahu telah melalui banyak kesulitan. Ia mendengar tawa dan percakapan riang. Ia merasakan kehangatan dan rasa kemanusiaan yang menyebar di ruang kecil warung makannya. Pak Mino datang berdiri di sampingnya tersenyum. Ibu berhasil, Bu Ani. Bu Ani menggeleng matanya berkaca-kaca. Tidak kita berhasil, kita semua. Ketika acara makan selesai dan tamu terakhir pulang, Bu Ani merasa lelah, tapi bahagia. Pak Mino, Ardi, dan para relawan lain mulai membersihkan warung. Tapi tidak ada yang mengeluh. Sebaliknya mereka bekerja dalam suasana riang, berbagi momen berkesan sepanjang hari. Setelah semuanya beres, Bu Ani membuatkan teh untuk semua orang. Mereka duduk mengelilingi meja, masing-masing berbagi perasaannya tentang hari ini. Aku nggak nyangka bisa merasa sebahagia ini saat membantu orang lain, kata seorang gadis teman Ardi. Benar, Ardi setuju. Aku merasa seperti sudah melakukan sesuatu yang benar-benar bermakna. Pak Mino mengangguk tersenyum. Itulah keajaiban memberi. Kita berpikir kita sedang membantu orang lain, tapi sebenarnya kita juga sedang membantu diri kita sendiri. Bu Ani memandang sekeliling meja. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Terima kasih semuanya, katanya dengan suara penuh haru. Tanpa kalian, kita tidak akan bisa melakukan ini. Ketika semua orang pulang, Bu Ani berdiri di depan warung, memandang jalanan yang sudah mulai menyala. Ia merasa seperti baru saja melewati perjalanan panjang. Perjalanan yang membawanya kembali pada dirinya sendiri, pada nilai-nilai yang pernah ia anggap penting, tapi telah ia lupakan. Dalam kesibukan hidup sehari-hari, ia teringat Ardi kecil hari itu, dengan mata yang lapar dan wajah penuh harap saat ditolak. Ia bertanya-tanya, jika bukan karena kejadian itu, apakah ia akan pernah menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang penting? Ia tersenyum merasa bersyukur. Terkadang pelajaran paling berharga datang dari situasi yang tak terduga. Dan terkadang kita perlu sedikit tersesat untuk menemukan jalan yang benar. Bu Ani mengunci pintu warung, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa besok ketika pintu ini dibuka, tempat ini bukan hanya sekadar warung makan biasa, akan menjadi tempat harapan, tempat berbagi dan rasa kemanusiaan. Dan ia di usianya yang sekarang telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Saat ia berjalan di jalanan yang ia kenal, ia merasa seperti sedang melihat dunia dengan mata yang baru. Setiap orang yang berpapasan bukan lagi wajah asing, melainkan sebuah cerita yang belum diceritakan. Sebuah kesempatan untuk menunjukkan kebaikan
Bu Ani sampai di rumah lelah, tapi bahagia. Ia duduk di kursi kesayangannya memandang keluar jendela. Cahaya lampu jalan masuk, membuat bayangan menari di dinding. Ia memejamkan mata, merasakan ketenangan malam dan kehangatan di hatinya. Ia memikirkan masa depan tentang acara makan gratis berikutnya. Tentang orang-orang yang bisa ia bantu. Ia memikirkan Ardi dan anak-anak lain. Tentang bagaimana tindakan kecil mereka bisa menciptakan perubahan besar di masyarakat. Bu Ani membuka matanya, tersenyum pada dirinya sendiri dalam gelap. Ia tahu jalan di depan tidak akan mudah. Akan ada kesulitan, akan ada tantangan. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian lagi. Ia punya Pak Mino, ia punya Ardi. Ia punya tetangga yang baik hati. Dan seluruh komunitas yang perlahan berubah. Pagi berikutnya, Bu Ani bangun dengan energi baru. Ia membuka warung seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Mungkin karena senyumnya yang lebih cerah. Atau cara ia menyapa pelanggan dengan kehangatan yang lebih tulus. Sepanjang minggu itu, ia melihat banyak perubahan kecil di sekitarnya. Pelanggan tampak lebih terbuka, lebih banyak berbagi tentang kehidupan mereka. Ia mulai mengetahui lebih banyak tentang kesulitan yang dihadapi banyak orang di lingkungannya. Dan dengan setiap cerita yang ia dengar, ia semakin bertekad untuk melanjutkan kegiatan amalnya. Ardi sering mampir ke warung setelah pulang sekolah, terkadang sendiri, terkadang bersama teman-temannya. Ia selalu membawa ide-ide baru untuk acara makan gratis berikutnya. Bu Ani merasa dirinya sedang belajar dari antusiasme dan kreativitas anak-anak ini. Suatu sore saat Bu Ani sedang bersiap menutup warung, ia mendengar ketukan pelan di pintu. Ia terkejut melihat Pak Tanto, pelanggan yang ia traktir minggu lalu, berdiri di sana dengan senyum lebar. Bu Ani, katanya dengan suara gembira, "Saya baru dapat kabar baik dan ingin berbagi dengan Ibu." Bu Ani mempersilakan Pak Tanto masuk. "Ada apa, Pak Tanto?" "Saya baru diterima kerja di tempat baru," katanya dengan mata berbinar. "Pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi. Dan Ibu tahu, saya yakin itu semua berkat kebaikan Ibu." Bu Ani terkejut. Tapi saya tidak melakukan apa-apa." Pak Tanto menggeleng. "Ibu memberi saya harapan saat saya paling membutuhkannya. Berkat makanan itu, saya punya tenaga untuk terus mencari kesempatan. Dan sekarang saya menemukannya." Bu Ani merasa hatinya menghangat. Ia menyadari bahwa satu tindakan kecil bisa menciptakan dampak besar dalam hidup orang lain. "Saya turut senang untuk Bapak Pak Tanto," katanya tulus. Pak Tanto tersenyum. "Dan saya ingin menyumbang untuk acara makan gratis Ibu berikutnya. Saya tidak punya banyak, tapi saya ingin membantu orang lain seperti Ibu telah membantu saya." Bu Ani terharu mendengar tawaran Pak Tanto. Ia menyadari bahwa keajaiban kebaikan hati adalah kemampuannya untuk menyebar dari satu orang ke orang lain, menciptakan lingkaran kebaikan dan kemanusiaan yang terus meluas. Ketika Pak Tanto pulang, Bu Ani berdiri di depan warung, memandang sosoknya yang hilang dalam cahaya senja. Ia merasakan harapan baru tumbuh di hatinya. Ia menyadari bahwa setiap orang dari kita memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan, sekecil apapun dalam hidup orang lain. Ia kembali ke dalam warung mulai bersiap untuk hari esok. Tapi kini, setiap gerakannya terasa memiliki makna baru.
Setiap hidangan yang ia siapkan bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tapi juga untuk menyehatkan jiwa. Setiap senyum yang ia berikan bukan hanya basa-basi, melainkan sebuah pengingat akan rasa kemanusiaan dan empati. Saat malam tiba, Bu Ani duduk di dekat jendela, memandang jalanan yang telah menyala. Ia memikirkan Ardi, Pak Mino, Pak Tanto, dan semua orang yang ia temui selama beberapa hari terakhir. Ia memikirkan perjalanan yang telah ia lalui. Dari seorang pemilik warung yang keras menjadi seorang wanita yang penuh welas asih dan perhatian. Ia bertanya-tanya, jika Ardi kecil hari itu tidak masuk ke warungnya, apakah hidupnya akan berubah seperti ini? Ia tersenyum menyadari bahwa terkadang momen yang tampaknya paling sulit justru merupakan momen yang membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Bu Ani memejamkan mata. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu jalan di depan masih panjang, masih banyak tantangan. Tapi ia juga tahu bahwa dengan cinta dan empati, tidak ada yang tak bisa diatasi. Ketika ia membuka mata, ia melihat cahaya bulan menembus jendela, membuat bayangan menari di dinding. Ia tersenyum, merasa seperti sedang berdiri di awal yang baru. Sebuah awal bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk komunitas kecil ini. Bu Ani berdiri dan berjalan menuju tempat tidur. Besok adalah hari yang baru, dengan kesempatan baru untuk menyebarkan cinta dan kemanusiaan. Dan ia di usianya yang sekarang telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Sebuah tujuan yang ia tahu akan memberinya kebahagiaan dan kepuasan di tahun-tahun mendatang. Saat ia berbaring, ia merasakan kedamaian yang mendalam. Ia tahu hidup tidak selalu mudah, tapi dengan cinta dan empati, kita bisa melewati segala kesulitan. Dan dengan pikiran itu, Bu Ani tertidur, memimpikan masa depan yang lebih cerah untuk semua orang.